Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Al-ayah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, para pemirsa TV Kemenak Kabupaten Jombang, para hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini, pada Ramadan ini, kita bisa melaksanakan beberapa tugas kewajiban kita. Di antaranya adalah mengisi acara program Lentera Ramadan dari Kemenak Kabupaten Jombang. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit mengulas tentang ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, ketika Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, telah mengalami banyak ilmu kemajuan yang saat itu orang baca tulis belum kenal, tapi Al-Quran sudah mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabb. Perlu diketahui bahwa orang yang berilmu saja yang nanti akan benar. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan orang yang berilmu saja yang akan benar. Maka ketika saat ini kita pengen menjadi pedagang, maka kita harus tahu ilmunya dagang. Kita pengen menjadi politikus, maka kita harus tahu ilmunya politik. Kita akan menjadi pejabat, juga harus tahu ilmunya pejabat. Bahkan kita harus berternak, kita harus tahu ilmunya berternak. Ini Al-Quran sudah menginformasikan kepada kita semua bahwa di dalam Al-Quran itu ada ilmu-ilmu yang sekarang digali, tapi sebenarnya di Al-Quran sudah ada. Maka salah satu penjaga Mesir mengatakan, innal islama la yataqaddumaz zaman. Sesungguhnya Islam itu tidak pernah mendahului zaman. Wala huwa yafutuhu biz zaman. Dan Islam juga tidak pernah ketinggalan zaman. Walakinnal Islam yura'i taqaddumaz zaman. Tetapi Islam memelihara dan mengatur kemajuan zaman. Jadi kalau ada orang yang bilang Al-Quran itu kuno, Al-Quran itu ketinggalan zaman, sebenarnya bukan Al-Qurannya yang ketinggalan zaman, Al-Qurannya yang kuno, tapi orang yang tidak paham Al-Quran itulah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kuno. Kita kasih contoh sekarang. Di ilmu-ilmu sekarang ini telah dicari, digali luar biasa. Di antaranya kita mempunyai contoh. Al-Quran 1400 tahun yang lalu menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina sawfa nuslihim nara kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat saya, maka nanti akan kami masukkan ke dalam neraka. Ketika kulitnya sudah matang hangus, maka akan kami ganti dengan kulit yang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menghukum orang-orang kafir di dalam neraka harus diganti dengan kulit yang baru? Ilmu pengetahuan saat ini mengatakan bahwa rasa sakit nyeri yang dirasakan oleh makhluk hidup itu hanya ada di permukaan kulit ari. Andai kata kulit ari depan
di permukaan itu hancur hangus, maka orang sudah tidak pernah merasakan kesakitan lagi. Oleh sebab itu, janji Allah bahwa orang yang dimasukkan ke neraka itu akan merasakan adab, khalidina fiha, kekal di sana dan merasakan adab. Salah satu jalannya adalah Allah mengganti kulit yang sudah gosong itu dengan kulit yang baru. Dan ini baru ditemukan saat-saat ini, tapi Al-Quran telah berbicara sejak diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua, di dalam surat An-Nisa juga ada ayat yang berbunyi, "May yuridillahu ayyahdiyahu yasraq sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka orang itu dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Kebalikannya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang sesat, tidak menerima petunjuk, maka Allah menjadikan hatinya itu sempit, sumpek, seakan-akan orang ini mau disuruh naik ke atas langit. Pertanyaannya, orang yang tidak mendapatkan hidayah yang dikehendaki oleh Allah, sesat, kok diumpamakan orang yang naik ke atas langit, itu ada apa? Ternyata setelah diselidiki, dataran yang semakin tinggi itu adalah semakin rendah oksigen. Maka orang yang naik ke atas langit biasanya itu semakin atas semakin sangat-sangat sumpek, semakin sangat tersengal-sengal. Karena apa? Karena oksigennya rendah. Oleh sebab itu Al-Quran, kenapa Al-Quran mengupamakan orang yang tidak menerima petunjuk dan tidak bisa menerima petunjuk itu diumpamakan naik ke atas langit, tidak ke dalam air pun tidak ke dalam bumi. Karena naik ke atas langit itu ternyata butuh tenaga yang sangat ekstra karena oksigen sangat rendah. Ini baru ditemukan di abad baru-baru ini untuk ilmu itu. Padahal Al-Quran sudah menyebutkan itu. Berikutnya di sana ada, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu lagi utang piutang, maka tulislah utang piutang itu. Kalau kita memberikan orang lain berapapun uangnya tanpa ditulis tidak jadi masalah. Tapi kalau utang piutang ketika tidak ada tulisan, maka itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Karena manusia mahalul khata' wan nisyan. Maka sekarang si A mempunyai hutang si B, tidak ada bukti tulisan sama sekali, maka ketika itu si A bisa saja bilang kamu punya hutang saya. Si B bilang kapan saya punya hutang. Maka di dalam Al-Quran sudah disebutkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Jadi ilmu neraca perdagangan hutang piutang dan dalam bahasa sekarang ilmu akuntansi itu sebenarnya sudah tersebut di dalam Al-Quran sejak Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh lagi, wastashidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tarduna minasyuhada. Di dalam Al-Quran menyebutkan kenapa ketika menjadi saksi, baik saksi kriminal atau saksi apapun yang berhubungan dengan peradilan di zaman Islam, orang perempuan itu dihukumi setengah dari orang laki-laki. Seorang saksi satu laki-laki disamakan dengan dua saksi perempuan. Makanya di sana ketika mau memutuskan perkara, contohnya dalam masalah qisas atau masalah yang lain, untuk memutuskan perkara, maka di sana harus saksinya dua orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki ini tidak ada, minimal satu orang laki-laki, dua perempuan. Dan tidak boleh 4 perempuan, harus ada orang laki-laki. Ilmu psikologi sekarang mengatakan bahwa
ketika perempuan menjadi saksi, itu di psikologi tidak bisa menyamakan antara pikiran dan ucapan di waktu yang sama. Apalagi kalau semua menentukan orang ini nanti akan menjadi tersangka dan harus dipotong tangan atau harus dibunuh bahkan. Ini kalau perempuan tega-tega itu, maka ketika harus menjadi saksi, dua perempuan itu harapannya satu memberi masukan, satunya menjadi speaker untuk bicara. Itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa perempuan dalam masalah ini, dalam masalah untuk menentukan hukum yang sangat berat itu harus dua orang sama dengan laki-laki satu. Itulah contoh-contoh bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang sudah diturunkan beberapa atau 1400 tahun yang lalu, tapi sekarang baru ditemukan dan di dalam Al-Quran sudah ada semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa TV Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi saya pribadi dan para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini dan diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu ila ma yuhibbuhu wa yarda, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.